Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nasrullah dengan NIM 20 50 60 20 71111007. Di sini saya akan menjelaskan UAS sistem kendali kelas A. Untuk soal yang pertama, ubahlah diagram blok berikut menjadi grafik aliran sinyal yang setara. Berikut adalah soalnya dan berikut adalah pengubahan menjadi diagram blok dengan grafik aliran sinyal yang setara. Di mana terdapat beberapa noda yaitu RS, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8, Y9, dan YS. Di mana noda masukan atau input yaitu RS dan keluarannya berupa YS. Nah, di sini terdapat beberapa umpan balik seperti min H1, H2, dan min H3. Di mana umpan balik di sini itu tandanya disesuaikan dari soal yang tertera, di mana ketika dia bernilai positif seperti salah satu contohnya pada termometer, ketika kita ingin membuat nilainya menjadi temperatur 30 derajat Celcius, tetapi justru nilainya malah berlebih, maka gen yang min H1 dan min H3 ini atau umpan balik ini, dia yang akan mengurangi nilai tersebut yang berlebih dari 30 menjadi 30. Kurang lebih seperti itu konsep dasarnya. Sehingga diperlukan pengurangan nilai. Dan sebaliknya, jika nilainya itu kurang, maka akan ada gen umpan balik yang akan menambahkan nilainya tersebut, atau yang bernilai positif ini, yaitu gen H2. Dan berikut adalah beberapa penjelasan terkait noda-noda yang terdapat pada grafik aliran sinyal setara ini. Contoh pada Y1 didapatkan dari persamaan masukan dari RS dan ditambah dari A81 Y8. Kemudian untuk Y2 sendiri dapat memasukkan dari A12Y1 dikurang dikarenakan tandanya negatif, dikurang dari A42Y4. Kemudian untuk Y3 sendiri itu adalah A23 dan A23Y2. Dan untuk Y4 sendiri itu dapat memasukkan dari A34Y3. Sedangkan untuk Y5 mendapat masukan dari Y4, dari A45Y4, dan untuk Y6 sendiri juga sama, dapat masukan dari A56Y5, dan untuk Y7 mendapat masukan dari dua, dari Gen 3 dan Gen 4, yang sama-sama dari A67Y6. Dan untuk Y8 dapat masukan dari A78Y7, dan untuk Y9-nya sendiri dapat masukan dari dari Y5 juga mendapatkan masukan dari A95Y9. Kemudian dari Y9-nya sendiri dapat masukan dari A89Y8, dan YS mendapat masukan dari Y9. Kemudian untuk soal nomor 2, persamaan orde 1 dapat ditulis sebagai persamaan berikut ini. CS sama dengan 1/ST tambah 1 dikali RS. Di mana CS adalah transformasi Laplace dari sinyal keluaran CT. Dan RS adalah transformasi Laplace dari sinyal input RT. Nah, langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan respons atau output dari sistem orde pertama dalam domain waktu? Menjawabnya, berikut ada beberapa langkah yang dasar umum digunakan. Yang pertama, pakai transformasi Laplace untuk sinyal input RT. Yang kedua, kembali ke persamaan 1. Yang ketiga, dengan mensubstitusi nilai RS pada persamaan 1. Bila perlu, CS dapat diurai atau dengan partial fraction. Dan yang keempat, terapkan inverse transformasi Laplace ke CS. Berikut adalah respon impuls untuk sistem orde pertama. Pertimbangkan sinyal impuls unit sebagai input ke sistem orde pertama, sehingga RT sama dengan ST. Yang kedua, terapkan transformasi Laplace di kedua sisi dengan RS sama dengan 1. Kemudian substitusi RS sama dengan 1 pada persamaan pertama, sehingga didapatkan CS sama dengan 1/ST plus 1 dikali 1, atau sama dengan 1/ST plus 1. Selesaikan persamaan dalam salah satu bentuk standar transformasi Laplace, sehingga CS sama dengan 1/T dikali S tambah 1/T, sehingga sama dengan 1/T dikali 1/S tambah 1/T. Terapkan inverse transformasi Laplace di kedua sisinya, sehingga CT sama dengan 1/T dikali E dikali min 1/T dikali UT.
Nah, berikut adalah unit respon impuls yang ditunjukkan seperti gambar berikut ini. Nah, kemudian respon impuls satuan CT adalah penurunan sinyal secara eksponensial untuk nilai positif T dan 0 untuk nilai negatif T. Kemudian langkah respon sistem orde pertama. Masukkan unit step sinyal sebagai input ke sistem orde pertama sehingga RT sama dengan UT. Terapkan transformasi Laplace di kedua sisi sehingga RS sama dengan 1 per S. Substitusi RS ke persamaan 1 sehingga menghasilkan CS sama dengan 1 per ST plus 1 dikali 1 per S sehingga menjadi 1 per S dikali ST plus 1. Fraksi parsial dari CS sendiri yaitu 1 per S dikali ST plus 1 akan sama dengan A per S ditambah B per ST plus 1. Sehingga menghasilkan A dikali ST plus 1 ditambah B kali S per S dikali ST plus 1. Samakan suku pembilangnya menjadi 1 sama dengan A dikali ST plus 1 ditambah BS. Dengan menyamakan suku konstanta di kedua sisi, maka didapat A sama dengan 1. Nah, dengan mensubstitusi A sama dengan 1, maka samakan koefisien suku T pada kedua ruas, sehingga didapatkan 0 sama dengan T tambah B, atau pindah ruas menjadi B sama dengan min T. Nah, substitusi nilai di atas ke fraksi parsial CS, sehingga didapatkan 1 per S dikurangi T per ST plus 1, sehingga didapatkan 1 per S dikurangi T per T dikali S tambah 1 per T, sehingga menjadi 1 per S dikurangi 1 per S plus 1 per T. Kemudian menerapkan inverse transformasi Laplace di kedua sisi, sehingga CT sama dengan 1 min E pangkat 1 per T dikali UT. Nah, untuk unit step respon CT punya dua kondisi, yaitu steady jika SST sama dengan UT, dan transient jika TRT sama dengan min E pangkat min 1 per T dikali UT. Nah, unit step respon ditunjukkan seperti gambar berikut ini. Nilai CT adalah 0 pada T sama dengan 0, pada T sama dengan 0, dan untuk semua nilai negatif dan T dari T secara bertahap meningkat dari nilai 0 dan akhirnya mencapai 1 dalam kondisi stabil. Jadi nilai kondisi T tergantung pada besarnya masukan. Kemudian ada soal nomor 3 seperti ini. Kemudian menjelaskan terkait beberapa definisi. Yang pertama mulai dari jalur atau path, yaitu lintasan cabang dari satu simpul ke simpul lain dalam arah panah cabang. Simpul hanya dilintasi sekali, contohnya Y2, Y3, Y4, Y5, dan Y5, Y3, Y2. Kemudian jalur maju atau forward path, yaitu jalur yang ada dari node input ke node output. Contohnya Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, dan Y1, Y2, Y3, Y5, Y6. Yang ini ya, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6. Kemudian Y1, Y2, Y3 ke Y5 ke Y6. Itu forward path gain diperoleh dengan menghitung produk dari semua gain cabang dari jalur maju. Contohnya ABCDE adalah penguatan jalur maju dari Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6. Dan ABGE adalah penguatan jalur maju Y1, Y2, Y3, Y5, dan Y6. Kemudian loop. Loop adalah lintasan yang dimulai dari satu simpul dan berakhir di simpul yang sama. Oleh karena itu, ini adalah path tertutup. Contohnya Y2, Y3, Y2, Y3, Y5, Y3. Seperti itu. Setelah loop adalah loop gain. Diperoleh dengan menghitung dari semua gain cabang dari loop. Contohnya BJ adalah gain loop Y2, Y3, Y2. Dan GH adalah penguatan loop Y3, Y5, Y3. Kemudian untouching loop. Ini adalah loop yang seharusnya tidak memiliki simpul yang sama. Contohnya Y2, Y3, Y2 dengan Y4, Y5, dan Y4. Atau tidak bersinggungan. Kemudian untuk soal nomor 4, dari gambar soal nomor 3, diperoleh loop gain-nya yaitu BJ atau yang sama dengan I1, GH sama dengan I2, CDH sama dengan I3, DI sama dengan I4, dan F sama dengan I5. Jumlah touching loop-nya ada 2, yaitu Y2, Y3, Y2 dengan Y4, Y5, Y4, dan Y2, Y3, Y2 dengan Y5. Pasangan untouching loop pertama yaitu Y2, Y3, Y2 dengan Y4, Y5, Y4. Produk dari pasangan untouching loop pertama yaitu I1, I4 sama dengan BJDI. Pasangan untouching loop kedua yaitu Y2, Y3, Y2 dengan Y5.
Gen produk dari pasangan atau ciklop kedua I2, I5 sama dengan BJF. Mungkin sekian penjelasan UAS sistem kendali kelas A dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.